Hi guys, in this video, you will study about animal tissue. Yeah, yesterday we studied plant tissue. So right now we will continue the material about animal tissue. Animal tissue is divided into three types. Yeah, there are epithelial tissue or epithelium tissue. The second, connective tissue. The third, muscular tissue, and the last is nervous tissue. Ya, epithelia atau jaringan epithelium sama ya. The second, connective. Connective itu adalah jaringan ikat ya. Connective itu kan menghubungkan ya, sama dengan mengikat. Connective tissue adalah jaringan ikat. And then muscular tissue, jaringan otot, and nervous tissue yaitu jaringan saraf. Animal tissues can be classified into four types according to their function. The first, epithelial tissue. Ya, epithelial tissue performs protection, absorption, excretion, secretion, diffusion, osmosis, and filtration function. And the second, connective tissue. Yeah, connective tissue is the supporting and binding tissue. The third, muscular tissue. Yeah, tissue are composed of cell for contraction and movement. And the last, nervous tissue to transmission of signal. Oke, jadi untuk epithelium atau jaringan epitel ini fungsinya secara umum untuk proteksi ya, tapi nanti beberapa ada yang absorpsi, ekskresi, sekresi, difusi, osmosis, dan filtrasi. Tahu ya bedanya ekskresi dan juga sekresi? Kalau ekskresi adalah pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kalau sekresi pengeluaran zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kemudian filtrasi, nah filtrasi ini adalah penyaringan ya. Dari kata filter, filter itu penyaring, filtrasi adalah penyaringan. The second tadi connective tissue ya, atau jaringan ikat. Jaringan yang selalu mendukung ya, dan berikatan dengan jaringan yang lain. Kemudian muscular tissue, suatu jaringan yang tersusun dari sel-sel yang berguna untuk kontraksi dan juga pergerakan. Dan yang terakhir tadi jaringan saraf fungsinya untuk meneruskan sinyal ya, sinyal atau stimulus atau impuls. Yeah, the first we will discuss about epithelial tissue. What is the characteristic of epithelial tissue? Yeah, the characteristic of epithelial tissue. The first, thickly packed cell, ya, susunan selnya itu rapat atau padat. Kenapa tadi? Karena fungsinya untuk proteksi. Ya, karena proteksi maka susunannya harus rapat. Kalau nggak rapat nanti tidak jadi melindungi jaringan di dalamnya. And then, contain nervous and does not contain blood vessel. Ya, jadi saya kasih contoh, telapak kaki kita itu kan juga tersusun dari sel epitel ya. Kenapa ketika kita menginjak panas kita bisa merasakan panas? Karena di situ terdapat sarafnya seperti itu. Okay, and then epithelial tissue is divided into two. The first based on structure or based on shape, and the second based on layer ya, based on the number of layer. Ya, the first based on structure. There are four kind, tapi yang utama itu ada 3 ya. The first, cuboidal epithelium, and the second, squamous epithelium, the third, columnar epithelium, and the last, transitional. Jadi yang utama bentuknya adalah cuboidal atau kubus. The second itu squamous ya, atau pipih. Dan yang terakhir itu adalah kolumner atau silindris. And then, based on the number of layer, there are 2 kind, simple epithelium and stratified epithelium.
Yang simple epithelium yang seperti apa? Nah, untuk yang simple epithelium, ini single row of cell, ya, jadi hanya tersusun dari satu baris sel saja. Simple epithelium, also called simplex, ya. And what is stratified epithelium? Nah, untuk stratified epithelium ini more than one row of cell, jadi lapisannya lebih dari satu. And stratified epithelium also called complex. After that, let's look at the structure of epithelial tissue. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Ada nukleus ya, nukleus. Semua sel itu memiliki nukleus. Kemudian ada sitoplasma ya. Karena bentuknya seperti ini, so include cuboidal epithelium ya. Based on structure, include cuboidal epithelium, and based on layer, include simple epithelium. Kenapa? Karena hanya tersusun dari satu lapis sel saja, seperti itu. Kemudian di situ ada basement membrane. What is the basement membrane? The basement membrane is the membrane that lies beneath the epithelium cell and the site of attachment for the epithelial cell. Jadi basement membrane atau bahasa Indonesianya itu adalah membran basal, adalah suatu membran yang berada di bawah sel epitelial dan merupakan tempat melekatnya dari sel-sel epitelial, seperti itu. Dan di situ ada connective tissue ya, atau jaringan ikat, karena jaringan ikat itu memang jaringan yang selalu berikatan atau berhubungan dengan jaringan yang lain. Di sini dia berikatan dengan jaringan epitel. Yeah, it is a type of epithelial tissues. Ya, there are simple squamous atau epitel pipih selapis, simple cuboidal atau kubus selapis, dan simple columnar ya atau epitel silindris selapis. Nah, itu yang di atas. Kemudian yang di bawah itu ada stratified squamous ya atau pipih berlapis, stratified cuboidal atau kubus berlapis, stratified columnar atau silindris berlapis ya. Kemudian juga ada yang pseudo stratified columnar dan juga transisional. Jadi untuk yang pseudo stratified columnar ini maksudnya seperti apa? Ya, columnar itu kan silindris ya. Pseudo stratified. Jadi pseudo itu artinya semu, stratified itu adalah berlapis ya. Jadi silindris berlapis semu. Maksudnya bagaimana? Itu sebenarnya hanya tersusun dari satu lapis sel, cuman karena tumbuhnya tidak barengan, maka itu kelihatan seperti dua lapis ya, seperti lebih dari satu lapis ya. Makanya dikatakan pseudo stratified columnar, silindris berlapis semu. Kemudian juga ada transisional ya. Transisional ini bentuknya bermacam-macam, bentuknya bisa berubah-ubah ya. Di situ ada bentuk apa saja? Ada kubus ya, ada silindris, dan juga ada pipih. Nah, itu yang transisional. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi spesifik dan juga lokasi ditemukannya ya. Oke, the first kita bahas yang simple dulu ya. Simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar. Nah, jadi untuk yang simple itu nanti kebanyakan ditemukan di dalam tubuh ya. Jadi yang selapis itu ditemukan di dalam tubuh. Sedangkan yang berlapis itu nanti kebanyakan ditemukan di luar tubuh ya. Kenapa di luar tubuh? Karena luar tubuh itu kan berdekatan dengan udara, dengan kuman seperti itu, maka epitelnya adalah epitel yang berlapis. Sedangkan untuk yang di dalam tubuh itu kan sudah di dalam tubuh ya, maka epitel penyusunnya adalah kebanyakan yang simple atau yang selapis seperti itu. Oke, the first simple squamous ya. What is the function of simple squamous? Nah, untuk simple squamous ini to diffusion, osmosis, and filtration. And we can found in blood vessel, alveolus, Bowman capsule ya, atau kapsula Bowman ya. Jadi untuk
kapsula Bowman itu kan perannya dalam pembentukan urin, jadi lebih ke filtrasinya ya. Sedangkan untuk alveolus ini terjadi difusi seperti itu. And then simple cuboidal, ya. What is the function of simple cuboidal? Ya, ini the first to protection, absorption atau penyerapan, and secretion. Secretion tadi apa? Pengeluaran zat-zat yang masih berguna oleh tubuh. Jadi contohnya di situ adalah salivary gland atau kelenjar saliva. Jadi dia mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Selain itu, there is ovarium. And then simple columnar. What is the function of simple columnar? Nah, ini sama seperti halnya simple cuboidal. Ini untuk proteksi, absorption, and secretion. And we can find in digestive tracts ya, atau saluran pencernaan. Kemudian there are goblet sel-sel goblet ya. Sel-sel goblet ini bentuknya seperti piala, fungsinya untuk sekresi mukus ya, mukus secretion. Nanti kita bisa temukan di duodenum atau usus 12 tadi. And then untuk simple columnar, ini dia juga bersilia ya, ciliate. Nah, the function of cilia ini tuh movement ya, dalam pergerakan. Contohnya pada tuba fallopi, kemudian inner surface of the nose, uterus ya. Jadi kenapa sel telur di saluran reproduksi ini bergerak? Karena di situ terdapat silia-silia yang menggerakkan. Kemudian terkadang di hidung kita ya, ketika terdapat kotoran itu kan bisa terperangkap dan sebenarnya rasanya gatal ya. Jadi rasa gatal itu sebenarnya usaha silia untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung seperti itu. Oke, next yang stratified epithelium. Ya, stratified squamous atau pipih selapis has function, nah, to protection, and we can find in oral cavity, esophagus, vagina, anus, kemudian telapak kaki ya, itu tersusun dari stratified squamous. And then stratified cuboidal, ini has function to secretion and found in sweet gland, ovarium ya. Jadi yang kubus-kubus ini kebanyakan untuk sekresi dan ditemukan di kelenjar. Kemudian stratified columnar has function to secretion and excretion. We can find in urethra, salivary gland, glandula mamae ya, atau kelenjar susu seperti itu. And then pseudostratified columnar ya. Pseudostratified columnar has function to protection and found in respiratory unit atau di sistem pernapasan. Oh ya, jadi diingat-ingat kalau yang kolumner itu secara umum dia bersilia. Jadi mana yang disebut silia? Silianya itu adalah di atasnya ini ya, yang seperti sikat ini adalah silianya. Tadi fungsinya untuk movement ya, atau pergerakan. Ya, the last transitional. Ya, transitional has function play a role in stretching ya, dalam peregangan, and find in urinary bladder atau kandung kemih. Jadi kandung kemih itu kan kadang meregang, kadang tidak meregang. Meregang ketika banyak pipisnya dan tidak meregang ketika tidak ada pipisnya ya. Jadi yang menyusun di situ adalah epitel transisional ya. Epitel transisional. Ya, jadi transitional epithelium is a transition between stratified squamous epithelium and stratified columnar epithelium ya. Di sini peralihan antara yang silindris berlapis dengan pipih berlapis gitu. Perannya tadi dalam peregangan. Oke, the second is nervous tissue ya, atau jaringan saraf. Nah, what is the characteristic of nervous tissue? Ya, the first is composed of nervous cell that called neuron. Ya, jadi kalau ditanya apa itu neuron? Neuron ini adalah sel saraf. And then have cytoplasmic that stick out long, called dendrit and axon. Axon atau neurit ya. Jadi sitoplasmanya menjulur panjang
ya. Kita kenal dengan dendrit dan juga akson atau neurit. And then what is the function of nervous tissue? Tadi sudah disampaikan fungsinya ini itu transmission of signal ya. Di situ diperjelas transmit stimuli from outside the body to the central nervous system and transmit stimuli from the central nervous to certain organ. Gitu. Oke, we can see the picture ya. Untuk gambarnya ini kalian sudah mempelajarinya dari SMP. Do you remember? Oke, number one ya. Number one is dendrit. Number two is soma. Soma or nervous cell body ya, atau badan sel. Number three is axon or neurit. Number four, node of Ranvier. Nodus Ranvier. Number five, axon terminal atau ujung akson. Number 6, Schwann cell, also called neurilema. Number 7, myelin sheath ya, atau serabung myelin. And the last, number 8, nucleus. And what is the function? Okay, the first, dendrit receive and transmit impulses to the cell body. And then soma, ya, soma or nerve cell body ini receive impulse from dendrite and transmit to axon or neurit, and axon or neurit receive impulse from soma and transmit to other nerve cell ya. Jadi urutannya the direction of impulse from dendrite and then soma or nerve cell body and axon or neurit. And then for node of Ranvier atau nodus Ranvier has function to speed up stimulation ya, dia mempercepat jalannya dari rangsang. Kemudian untuk Schwann cell or neurilema ini form myelin sheath to protect the axon and nucleus. Di semua sel itu sama, yaitu to manage cell activity ya, dia yang mengatur seluruh aktivitas sel atau bisa dikatakan regulation center gitu. And then ya di situ ada synapse. What is synapse? What is synapsis? Ya, synapsis is the junction of one nerve cell with another. Jadi dia merupakan titik pertemuan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain ya. Di situ bisa kelihatan ya. You can see this picture in the below. Ada preneuron. Preneuron itu yang nanti memberikan rangsang ke sel saraf yang lain. Postneuron itu sel saraf yang menerima rangsang dari sel saraf yang lain. Jadi yang pre itu yang memberikan rangsang, yang post itu yang menerima rangsang.